Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, jajaran pengurus dan seluruh jamaah Majelis Taklim Rawdatul Ilm yang kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan, penjagaan, perlindungan dumateng kula panjenengan sami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini. Di 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebaik-baik majelis Raudhah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga, dalam rangka untuk mengkaji dan mengaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Salawat salam semoga senantiasa teriyakini dalam hati, wa qawlu bil lisan, lidah lisan kita diringankan untuk melafaz salawat salam dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi lagi rasul yang bulan ini kita mengenal, mengingat, mencatat dalam hati dan pikiran kita menjadi indah, menjadi sesuatu yang sangat mudah kita kenang, bersebab di bulan inilah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka sebagaimana sebuah hadis yang meskipun tidak sampai pada derajat sahih, tetapi dikutip oleh para mu'arrikh, para sejarawan muslim di dalam kitab-kitab sirah atau tarikh, bahwasannya ketika Abu Lahab, paman yang kelak ketika Muhammad bin Abdullah sudah mendapat wahyu, menerima wahyu, dan kemudian mendakwahkannya menjadi musuh yang paling sengit. Ternyata Abu Lahab ini dulunya adalah seorang paman yang sangat menyayangi dan mencintai Muhammad bin Abdullah. Terbukti ketika Muhammad bin Abdullah lahir dari rahim Aminah binti Wahab, Abu Lahab itu sempat meminta budaknya Suwaibah untuk menyusui keponakannya, dan bersebab menyusui keponakannya maka sang budak ini dibebaskan oleh Abu Lahab. Ini menunjukkan betapa sangat sayangnya seorang Abu Lahab kepada Kanjeng Nabi. Bahkan ketika nanti sudah dewasa, Muhammad bin Abdullah bahkan sudah menikah, tapi sebelum jadi Rasul, sebelum jadi Nabi, dan memiliki 4 orang putri. 2 putri beliau itu dinikahkan dengan putra-putra Abu Lahab. Jadi anak seorang paman dan anak seorang kemenakan. Ini kemudian dinikahkan karena memang bukan mahram. Utbah dan Utaibah, putra dari Abu Lahab, itu menikahi Ruqayyah, putri dari Kanjeng Nabi, dan Ummi Kulsum. Jadi Abu Lahab itu sempat menjadi besannya Kanjeng Nabi 2 kali. Yang saya yakin panjenengan kalau punya besan yang sama 2 kali,
kakak dan adik anak-anaknya dinikahkan dengan kakak dan adik putri panjenengan, maka pasti itu besan favorit gitu. Besan yang panjenengan sangat senang. Abu Lahab itu begitu terhadap Rasulullah atau Muhammad sebelum jadi nabi. Jadi dia sangat mencintai keponakannya ini, sangat menghormati dan seterusnya, tetapi sebabda Abu Lahab mendengar Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah di bukit Safa, maka dia mencela Rasulullah dengan celaan yang sangat keji, sehingga Allah menurunkan surat khusus tentang Abu Lahab. Di tengah penolakannya, dia berteriak kepada sang kemenakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad, apakah bersebab ini untuk urusan seremeh ini kamu mengumpulkan kami? Maka dengan umpatannya itu tabban laka ya Muhammad, Allah menurunkan ayat tabbat yada abi lahabin, surah Al-Masad atau Al-Lahab. Jadi para benda yang dirahmati Allah, ternyata Abu Lahab yang pernah mencintai keponakannya ini bahkan membebaskan budak di hari kelahiran Kanjeng Nabi. Hari apa Bu? Kelahiran Rasulullah? Senin. Wafatnya Senin. Artinya wafat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu menjadi baik dan indah kalau proses wafatnya indah, husnul khatimah. Meskipun meninggal di hari Jumat, tapi jika dia tidak beriman bertakwa, maka tidak ada pengaruh sama sekali. Maka lihatlah Rasulullah yang wafatnya di hari Senin, lihatlah Ibunda Khadijah yang wafatnya di hari Selasa. Artinya husnul khatimah itu tidak ditentukan oleh hari. Dan Rasulullah yang lahir di hari Senin di tanggal pinten Bu? 12. Bulan ini pun tahun berapa? Oh, tahun berapa kok gajah? Pertanyaan saya tahun berapa? Oh gajah. Mentang-mentang jadi melihat saya kemudian bilang gajah. 570 Masehi. Karena kalau menggunakan kalenderisasi Komariah, kita nggak ketemu angkanya, karena Hijriah itu baru ditentukan sebada Rasul wafat. Jadi ternyata ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab saking senangnya membebaskan budaknya yang namanya Suwaibah ketika mau menyusui ponakannya ini, bersebab Ibunda Aminah aslinya nggak keluar. Dan bersebab kesukacitaannya itu, pembebasannya terhadap budak di hari kelahiran Rasul, maka setiap hari Senin, di dalam hadis yang tadi saya sampaikan debatable di antara para muhadis, kedudukan kesahihannya, tiap hari Senin, siksaan Abu Lahab itu menjadi lebih ringan. Bukan dihilangkan siksaannya, diperingat. Mungkin kalau biasanya setiap hari Senin disetrika 3 kali sehari, menjadi mungkin cuma 2 kali sehari. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka mencintai Rasulullah adalah bagian dari kewajiban panjenengan dan saya. Mencintai Rasul itu bukan pilihan Bu, tapi keniscayaan atau keharusan. Kenapa? Karena mencintai Rasulullah SAW itu masuk dalam arkanul iman atau rukun iman yang 6. Maka dalam rangka menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita memasuki maudhu atau materi bagi hari ini tentang sifat tawadhu beliau. Tawadhu itu rendah hati, yang berbeda dengan rendah diri. Jadi kita mencoba untuk melihat bagaimana sosok Muhammad bin Abdullah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadirkan sebagai contoh kehidupan kagem panjenengan kula sami yang memiliki akhlakul karimah, sifat-sifat yang sangat mulia, dan di antara sifat mulia beliau adalah memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Karena antara rendah hati dengan rendah diri ini yang membedakan cuma suasana hati atau cara berpikirnya. Kadang terlihat secara tampilan sama,
tetapi kemudian berbeda bersebab apa yang ada dalam hati atau pikirannya. Para bunda yang dirahmati Allah, kita akan awali dari suratul Kahfi ayat ke 110. Surah apa, Bun? Kahfi, yang hari ini panjangnya biasanya mendarasi. Di suratul Kahfi, di ujung ayat, ujung surah ya, di 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran seperti apa Muhammad di hadapan kalian, wahai manusia. Waqul, dan katakan Muhammad kepada kita semua ya, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada para sahabatmu, kepada jamaah Majelis Taklim Raudhatul Ilm, ana sesungguhnya saya, innama ana sesungguhnya aku atau saya adalah seorang basyar. Manusia itu kadang dalam Al-Quran disebut An-Nas, kadang disebut Al-Insan, kadang disebut Bashar. Panjenengan kula sami kadang oleh Allah dipanggil dengan panggilan An-Nas, Al-Insan, Bashar, atau Bani Adam. Ketika kemudian kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan Bashar, Bashar itu manusia yang lekat dengannya sifat-sifat kemanusiaan, yang punya apa yang disebut dengan al-hajatul udhwiyah. Al-hajatul udhwiyah itu kebutuhan-kebutuhan pokok seorang manusia yang kalau tidak dipenuhi dia akan mati. Makan, minum, buang air ya, dan seterusnya. Tidur, kebutuhan-kebutuhan pokok yang sifatnya manusiawi banget. Maka sifat-sifat ini menempel pada makhluk yang bernama Bashar. Oh, berarti Kanjeng Nabi bisa lapar, Kanjeng Nabi sakit kenyang, Kanjeng Nabi sakit ngantuk. Maka kalau panjenengan ngantuk, Bu, Kanjeng Nabi juga ngantuk. Tapi ngantuknya tidak pas pengajian kayak begini. Pengajian kemudian bolak-balik teklak itu mencurigakan. Sebelahnya harus menyemangati. Ayo Bu, semangat Bu. Kalau tetap ngantuk, bisa jadi karena memang tadi malam tahajud 100 rakaat. Gitu kan? Saking capeknya. Kita maklum berarti, tadi malam tahajudnya panjang. Maka para bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menyampaikan, hai Muhammad, katakan kepada umatmu, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku itu basar sebagaimana kalian semua, ya bisa lapar, bisa ngantuk, bisa bosen, bisa marah, bisa sabar, dan seterusnya. Kanjeng Nabi itu ya bisa sabar, bisa marah. Tapi jauh lebih sering sabarnya dibanding kalau kita bisa dihitung sendiri. Artinya mana yang kemudian lebih mendominasi. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, mislukum, seperti kalian, semisal dengan kalian. Yuha ilayya, tetapi bedanya aku cuma dapat wahyu. Aku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dari kalimat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan sifat kerendah hatian beliau dengan sifat proporsionalitas seorang nabi atau rasul. Bahwa aku ini nabi, aku ini rasul karena Allah memberikan risalah, karena Allah memilih. Tapi saya juga manusia seperti kalian. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam suratul Ahzab di ayat 21, surah 33 ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan terbaik. Artinya ketika Allah menyampaikan jika pengen
meneladani sosok yang menjadikan hidup kita itu akan bahagia dunia sampai akhirat, maka contohlah Muhammad, contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak boleh protes. Kenapa? Jadi jangan sampai kemudian gimana toh Allah ini, lawang saya itu manusia biasa loh, kok disuruh nyontoh seorang nabi, seorang rasul. Nah, dalam ayat ini Allah menyampaikan loh, dia itu loh manusia seperti kalian. Basyarum mislukum. Bedanya cuma yuha ilayya. Dia itu manusia seperti kalian, bisa jengkel, bisa marah, bisa gemes. Iya Bu, bisa gemes. Dalam sebuah peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gemes dengan para sahabat karena tidak segera mengeksekusi seorang penyair yang terus-menerus menjelek-jelekan dan memburuk-burukkan Islam, bahkan kemudian meniatkan menghancurkan posisi kaum muslimin di hadapan kaum yang lain. Rasul itu sempat menunggu para sahabat untuk secepatnya mengeksekusi orang, tapi tidak ada satupun yang bergerak. Istilahnya gemes. Kenapa kalian tidak segera bergerak? Sampai kemudian selesai, baru Rasul bertanya kepada mereka, kenapa kalian tadi tidak mengeksekusinya? Kata mereka, karena engkau tidak memerintahkan ya Rasulullah. Maksud Rasulullah SAW, kadang kalian harus paham tanpa aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, jika itu hal yang sangat penting atau urgent. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi mengatakan, aku ya seperti kalian, yang juga bisa marah, bisa sabar, bisa ngantuk, bisa tidur ya, dan seterusnya, atau butuh tidur, persis sebagaimana kalau panjenengan sami. Sehingga ketika kemudian panjenengan dan saya diminta atau diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh kehidupan Kanjeng Nabi, yaitu apple to apple. Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh seorang manusia yang seperti kita. Tapi kalau kemudian kalimatnya misalnya, laqad kana lakum fi Jibril, misalnya begitu. Fil malaikat, dan di dalam diri malaikat itu, dan dalam diri Jibril, ada teladan yang baik buat kalian. Itu Allah tidak adil. Kalau kemudian panjenengan dan saya diminta untuk mencontoh Jibril atau malaikat, itu tidak apple to apple. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontoh Rasulullah karena beliau adalah manusia. Sehingga tidak ada alasan kagum panjenengan kula sami untuk kemudian menolak dengan kalimat beliau itu Rasul, kami ini manusia. Tapi pas ada anaknya yang nakal, yuk panjenengan buat dipun nasihati to Pak. Allah Ustaz, anak Nabi Nuh ya si nakal. Ketika disuruh baik, alasannya itu kan Nabi. Tapi ketika ada keburukan, ya Nabi lo juga begitu. Makanya bagi orang-orang seperti ini, Allah sudah menyiapkan agar supaya tidak muncul alibi, alasan. Maka dimunculkan dalam Al-Quran itu nama-nama mulia yang dia bukan Nabi, bukan Rasul. Monggo Bun, dilanjutkan kotak surganya. Ini yang dimasukkan sesuai dengan ukuran rumah surga jenengan nanti. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan inilah nabimu. Bahwa di dalam kalimat itu Rasulullah tidak mengingkari kemanusiaannya, tetapi juga beliau tidak menolak bahwa kedudukan beliau adalah sang pembawa risalah. Tawadhu itu maknanya atau artinya kita memahami dan kita tahu bahwa kita itu di hadapan Allah hanya seorang hamba. Hamba itu bahasa Arabnya apa Bu? Bahasa Qur'annya. Abdun. Abdun. Itu hamba. Dalam makna yang ekstrim, abdun itu budak, maulan. Jadi yang namanya budak itu berarti aturan itu dia tidak bisa menetapkan sendiri. Tetapi yang menetapkan adalah sang pemilik budak tersebut. Panjenengan dan saya ini milik siapa? Allah. Maka aturan hidup yang diberikan agar supaya kita bisa hidup nyaman, agar supaya kita bisa hidup harmoni,
Bukan hanya antar manusia, tapi kita dengan binatang, kita dengan tanaman, kita dengan bumi, kita dengan udara, kita dengan langit. Maka gunakan aturan sang pemilik kita, yakni Allah. Karena bumi juga milik Allah, karena udara juga milik Allah, karena langit angkasa itu juga milik Allah. Agar supaya terjadi harmoni dalam kehidupan seluruhnya, maka hiduplah dengan aturan Allah, agar supaya harmoni. Hari ini kita doakan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi gempa yang tentu tidak gampang dan tidak mudah. Dan mendoakan orang lain yang mendapat musibah tidak harus menunggu mereka beragama atau berkeyakinan apa. Hatta bahkan berkeyakinan apapun mereka, hatta seandainya mereka ateis. Kok jenengan punya tetangga ateis? Ini kan sedang ramai Bu, ateis. Agnostik ateis. Itu tidak, TW itu Tuhan. Ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan itu ada. Dan yang tidak percaya ini bukan orang yang IQ-nya biasa, tapi justru para dokter yang sedang ramai nih sekarang Bu. Beberapa dokter yang namanya dua-duanya duo Hasan. Ada Hasan. Hasan itu padahal baik, cucu Kanjeng Nabi. Tapi mendeklarasikan konsep berpikir ateismenya itu ke banyak orang. Masya Allah, sangat berbahaya. Meskipun sejatinya mudah dipatahkan. Jadi bagaimana kemudian panjenengan dan saya, bahkan kok punya tetangga ateis, teman ateis, masih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk mendoakan ketika mereka mendapat musibah, kesempitan, musibah, bencana. Apalagi saudara dekat ya, dan seterusnya. Maka kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, wabil khusus di Nusa Tenggara Timur, di sebagian Kalimantan yang hari ini karhutlah itu mencapai mungkin 60 sekian persen, sampai saya melihat tayangan di beberapa media ya, baik media formal maupun media sosial. Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kalimantan itu demikian dahsyat. Sampai anak-anak sekolah itu tertutupi bukan kabut-kabut pagi ya, kabut embun, tapi kabut asap. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi terbaik terangkat musibah dan bencana yang dialami oleh kaum muslimin, umat secara keseluruhan, bumi secara keseluruhan. Para bunda yang dirahmati Allah, maka kita kembali pada bahasan kita. Jadi tawadhu itu ketika panjenengan dan saya memahami dan mengetahui posisi kita di hadapan Allah. Bahwasanya hanya seorang hamba yang tidak layak menggunakan selendang Allah. Kibir itu selendang Allah, kemahabesaran. Maka orang yang merasa besar disebut takabur. Kibir itu kemahabesaran Allah, selendangnya Allah. Allah menyampaikan bahwa al-kibir itu adalah selendangku. Dan haram bagi panjenengan kula sami untuk mengambil selendang itu dan mengenakannya pada kita. Merasa dirinya besar dan merasa orang lain kecil. Kalau dalam bahasa yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan batarul haq wa ghamtun nas. Jadi takabur, al-kibr atau kesombongan yang merupakan lawan dari tawadhu tadi itu. Lawan dari tawadhu adalah takabur. Tawadhu versus takabur, lawannya. Tapi kenapa kemudian hari ini kita membahas tawadhu versus rendah diri, rendah hati versus rendah diri? Karena sejatinya rendah diri itu bentuk kesombongan yang terselubung atau sangat halus. Rendah diri itu orang yang tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada dirinya berupa potensi. Meskipun secara maknawi dalam bahasa Indonesia berbeda. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi, lawan dari tawadhu itu adalah al-kibr atau takabur. Apa yang dimaksud dengan takabur? Kanjeng Nabi menyampaikan,
batarul haq, orang yang mudah menolak kebenaran. Jadi tidak melihat apa yang disampaikan, tapi melihat yang menyampaikan siapa. Yang menyampaikan siapa toh? Ustadz itu loh, ustadzah itu loh, ustadz itu. Nggak pernah kuliah sampai S3, kalau usah dipercaya. Nah ini orang yang kiber, sombong. Jadi apa? Merendahkan kebenaran. Tapi kalau pertanyaannya begini, yang nyampaikan siapa? Ustadz A. Ada nggak rujukan beliau nyampaikan? Ada. Beliau sebutkan itu hadis riwayat Muslim. Oh, kalau riwayat Muslim, sahih. Misal begitu. Itu berarti apa? Beliau melihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan merujuk pada siapa yang mengatakan. Meskipun yang mengatakan anak-anak, meskipun yang mengatakan jauh lebih muda dibanding kita, meskipun yang mengatakan gelarnya S1 dan kita sudah S3 misalnya. S3 itu SD, SMP, SMA. Kita sudah S3, ya manusia kalah sama Samsung sampai S12. Ketika kemudian manusia menolak apa yang disampaikan oleh orang lain bersebab status sosialnya, bersebab pendidikan akademiknya, bersebab gelar akademiknya, ini orang yang takabur. Batarul haq wa ghamtun nas, dan mereka ini adalah orang-orang yang suka meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Ini wujud dari kesombongan atau ketakaburan. Lawan dari tawadhu. Berarti tawadhu itu adalah orang yang mudah menerima kebenaran dari siapapun dan tidak gampang merendahkan orang lain. Orang-orang yang tidak mudah dan tidak gampang merendahkan orang lain. Orang-orang yang senantiasa menerima dengan mudah kebenaran yang disampaikan oleh apapun dan siapapun. Meskipun cara menyampaikan kebenaran menikung ya ada tata caranya, ada aturannya. Kadang orang menolak kebenaran itu pun bukan bersebab itu benar, tapi cara menyampaikannya yang salah, yang tidak benar. Wonten apa mboten? Kebenaran tapi tidak disampaikan dengan cara yang benar. Ada banyak. Pernah saya contohkan pada panjenengan, entah di sini, entah di Istiqomah, entah di Majelis Taklim, entah di Kurma. Programnya sih baik, maksudnya baik, tapi kalau cara menyampaikannya tidak tepat, tidak benar, bisa menjadi muskilah, masalah. Programnya baik, listrik masuk desa. Tapi kalau nyampaikannya nggak benar. Bapak Ibu, ini ada program loh, ada listrik masuk desa. Listrik itu nopo toh Pak? Listrik itu aliran elektron. Kita nyampaikan pada Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh, yang jarang bersentuhan dengan media dan seterusnya, informasi publik dan seterusnya, kita bilang aliran elektron. Itu nanti akan lewat sebuah tembaga yang terbungkus plastik namanya kabel, Bapak Ibu. Dan ketika nanti kabelnya itu suwek, kabelnya itu ngriwek, kabelnya itu buka, jenengan pegang, jenengan bisa kesetrum, dan jenengan bisa gosong. Sebenarnya yang disampaikan ini benar atau enggak? Benar, tapi kalau nyampaikannya begitu ditolak nggak program itu? Tolak, dilempari batu. Nanti akan ada listrik masuk desa. Listrik itu begini, kalau jenengan masukkan nyolokin setrika, tinggal klik nyala, tapi jenengan tinggal koma jenengan obong. Itu kalau begitu cara menyampaikannya buyar. Islam ingatan, Islam itu agama yang benar, hak kebenarannya. Tapi pada saat yang sama bergantung siapa yang membawanya, siapa yang menyampaikannya, sehingga kemudian orang bertemu Islam itu bisa nyaman atau tidak. Profesor Dr. Jeffrey Lang, seorang pakar matematika Kanada, itu bersyukur ketemu Quran dulu sebelum dia ketemu Muslim.
Saya bersyukur masuk Islam, karena Quran, bukan karena Muslim. Karena kalau melihat Muslim bisa jadi saya kecewa katanya. Betapa banyak orang-orang yang saya tahu mereka itu Muslim, penganut Islam, tapi tidak disiplin, gampang melanggar aturan, ngeremehnya kesepakatan. Kalau kemudian ketemu orang Islam dulu, kata dia, bisa jadi saya kecewa. Alhamdulillah saya ketemu Quran dulu, kata beliau. Sudah ada tulisan belok kiri ikuti isyarat lampu. Tetap beng-beng, dan yang beng-beng itu kudungan-kudungan. Ya sarungan, ya pakai baju takwa, ya kadang kopian tanpa helm, gitu betul. Kadang saya itu Muslim, beda dengan Islam. Sehingga kata Abul A'la al-Maududi, Islam is something, but Muslim is something else. Islam itu sesuatu dan Muslim itu sesuatu yang kadang berbeda dengan Islam. Islam meminta kita taat aturan tapi double. Ketika kemudian kadang belok, anak polisi kaget, aduh. Oleh polisinya ditanya, Mbak, tidak baca kok tadi di perempatan. Apa Pak? Ada tulisan tuh dibaca Pak. Apa tulisannya? Belok kiri, ikuti isyarat lampu. Loh kan merah. Iya Pak, saya cuma nggak tahu ada Bapak. Saking nggak disiplin. Kadang buang sampah sembarangan. Kemarin tuh motoran ibu-ibu sama anaknya depan saya. Saya motoran di belakangnya. Buang teh kotak atau apa, pokoknya kotak minuman. Itu langsung begini. Saya tuh Allahu Akbar. Walillahilhamd. Ini Muslim. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka kita kembali pada bahasan ini. Tawadhu adalah memahami posisi kita di hadapan Allah dan mau diatur oleh Allah. Karena kita paham saya cuma hamba Allah di hadapan panjenengan. Pada saat yang sama dia juga proporsional. Karena saya ini diciptakan oleh Allah dan Allah dawuh di dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan panjenengan kula sami dalam bentuk ciptaan terbaik, dalam bentuk yang terbaik. Maka kemudian kita yakin bahwa kita memiliki potensi yang Allah tetapkan itu untuk kebaikan hidup kita. Dados rendah hati atau tawadhu itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri dia tidak yakin punya potensi. Mas, jenengan diciptakan oleh Allah itu kan pasti punya potensi, punya kelebihan, keunggulan. Apa Mas? Kalau jenengan lihat diri jenengan, boten wonten Mas. Kula niki full kekurangan. Saya tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Ini menyelisih kalimat Allah di dalam ayat tersebut. Kamu itu saya ciptakan dengan potensi terbaik. Kamu itu saya ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya loh. Sehingga Rasulullah SAW tadi mengatakan di dalam Kahfi ayat 110, Ana basarum mislukum yuha ilayya. Saya memang manusia biasa, tapi saya juga seorang Rasul. Artinya potensi itu bukan untuk ditutupin, Bun, tapi juga tidak untuk disombongkan. Dia diletakkan secara proporsional, sehingga pada saat di pesawat seorang pramugara atau pramugari kemudian bertanya, kadang kan mendata siapa dokter di pesawat, ya enggak, Bu? Ada enggak di sini yang berprofesi sebagai dokter, Bapak Ibu ditanya? Dalam nate mengawal jamaah umroh, saya lupa tahun berapa, mungkin 2019. Detik-detik sebelum COVID itu. Yang harus menjalani pemasangan kateter dalam pesawat. Jadi beliau mau naik pesawat menika, matur bilih dalam menika menawi ngerasakan hawa dingin. Pengen pipis, beser kata beliau. Akhirnya sebelum berangkat menika, beliau minta ke dokter obat untuk nahan pipis. Dan dokternya bilang, diminum satu saja selama 10 jam perjalanan. Tapi karena saking khawatirnya, mungkin dapat informasi yang kurang tepat tentang toilet di pesawat.
Akhirnya kemudian beliau minum 2. Wah, akhirnya malah kesakitan. Nggak bisa keluar di sini. Sawakit, oyeng bolak-balik kamar mandi tapi tidak bisa sampai mohon maaf keluar darah. Akhirnya kemudian itu tadi Bu. Jadi karena pramugari sudah mendata siapa yang dokter waktu dari Rio ada seorang dokter dari Alhamdulillah sama Allah ditolong. Ditutup dengan kain, beliau dudukkan, dipasang kateternya. Jadi ketika kemudian ditanya seperti itu, siapa yang berprofesi sebagai dokter, jenengan jangan kemudian, saya terendah hati, enggak ngomong. Ada? Enggak, saya bukan dokter. Saya cuma dokter cinta buat suami. Ya jangan, bilang saja dokter. Jadi itu bukan takabur, itu bukan tapi Allah menitipkan amanah dumateng panjenengan. Yang dengan profesi itu kemudian Allah memberikan amanah kepada panjenengan peluang untuk mendapat pahala dan seterusnya. Ada dokter saking rendah hatinya kemudian buka praktek tapi nggak mau nuliskan namanya misalnya. Kan itu kan jadi bingung bu orang. Itu loh Pak Dokter, Bu Dokter praktek tapi kok nggak ada ini. Kenapa sih? Anu kalau rendah hati ya. Itu Bu. Jadi rendah hati itu menyadari posisi kita di hadapan Allah yang tidak layak sombong, tidak layak jumawa, tidak layak kemudian kita merasa tahu merusak dari winara. Tapi proporsional bahwa Allah memberikan potensi dumateng panjenengan kula sami ketika orang butuh ya sampaikan, katakan bahwa Allah memang memberi potensi itu pada kita secara proporsional tanpa kemudian harus membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Jadi tawadhu adalah menempatkan diri secara proporsional. Panjenengan diberikan oleh Allah potensi apa, kebaikan apa, kelebihan apa. Maka orang harus tahu istilah Mas Jamil Az-Zaini, bunyikan klaksonmu. Maksudnya bunyikan klaksonmu itu tunjukkan bahwa panjenengan memiliki sesuatu yang orang kalau minta tolong berkaitan dengan itu, dia bisa minta tolong pada panjenengan tanpa sungkan. Tanpa harus menunjukkan dan menonjol-nonjolkan, memuncul-munculkan. Tapi ya proporsional saja. Ditanya misalnya, nyambut damel datang pundi Bu? Anu datang SMP berapa, atau MI apa, atau SMA apa, karena kita mengajar di sana, atau menjadi tata usaha di sana, dan seterusnya. Ya sampaikan. Tidak merasa, tetapi tidak merasa lebih tinggi dibanding manusia yang lain. Maghamdun nas tadi itu. Tidak menolak kebenaran. Ya. Batarul haq. Mudah menerima nasihat. Salah satu orang yang dicirikan rendah hati, itu kalau dapat masukan didengar dulu. Maka pun ada orang yang memiliki kecerdasan berkomunikasi, kecerdasan menyampaikan pesan, kecerdasan menyampaikan ide, tapi tidak cerdas mendengar. Kalau disuruh nyampaikan seweneng tapi tidak dikon ngrungokno ora gelem. Kalau pas ngobrol antar pasangan suami dengan istri, wah ketika mengadu, ketika memprotes, ketika mengusulkan sesuatu pada pasangan, des. Tapi ketika kemudian pasangannya bilang, dia saya ngomong di sini, gak usah ngomong lah. Nggak cerdas mendengar. Jadi yang dimaksud cerdas berkomunikasi di sini adalah kemampuan untuk menyampaikan dan kemampuan untuk menerima atau mendengar. Dan Rasulullah SAW memiliki keduanya, mencontohkan kepada panjenengan dan saya. Beliau itu memiliki julukan Jawami'ul Kalim. Jawami itu berarti orang yang bisa menjamuhkan, mengumpulkan, memadatkan, mengefektifkan. Kalim itu jamak dari kalam. Orang yang bisa menyederhanakan kalimat yang rumit. Ada banyak orang yang bisa merumitkan hal yang sederhana. Kalau Rasulullah itu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Jika bisa dimudahkan, kenapa di saat hari ini banyak orang yang jika bisa disulitkan, kenapa digampangkan? Jadi Jawami'ul Kalim di saat yang sama Rasul juga kalau istrinya menyampaikan, sahabatnya menyampaikan, nggih, Mirona akan memperhatikan.
Konon kabarnya pun, wanita itu salah satu karakternya, secara umum, itu suka menceritakan sesuatu secara berulang. Kadang wis diceritakne meneh. Suami yang cerdas, maka dia menikmati itu daripada beli radio, gitu kan. Kok baterainya ya larang, ya sudah tak nikmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendengar cerita dari Ibunda Aisyah lebih dari 6 kali tentang Abu Zar'in dan Ummu Zar'in, sepasang suami istri yang sangat saling mencintai, dan diulang-ulang sama Ibunda Aisyah itu sampai 6 kali. Dan Rasul tidak pernah kemudian bilang, "Main ping telu loh, main ping telu." Itu belajar untuk kemudian menikmati pengulangan istri itu ya. Ketika bercerita sesuatu berkali-kali dan seakan-akan baru diceritakan. Saya itu lupa ngomong lagi. Kalau ibu saya begitu, tapi saya menikmati banget kalau ibu. Karena itu bagian dari cara yang saya yakin ibu saya menjadi lega ketika bercerita. Tadi pagi, tiap hari saya telepon beliau. Jadi kadang istri juga begitu. Saya mencoba menikmati sebagaimana Kanjeng Nabi. Bahkan berujungnya begini Kanjeng Nabi. Ibunda Aisyah itu cerita Ummu Zar'in dan Abu Zar'in, suami istri yang saling mencinta, bla 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 bla. Sampai kemudian Kanjeng Nabi, ketika Ibunda Aisyah sudah selesai, Kanjeng Nabi bilang, "Khalas ya Humair, sudah selesai." Kata Ibunda Aisyah, sudah. Dan Rasul menyimpulkan dengan kalimat yang indah. Dan dari ceritamu tadi, wahai Humairah, jika engkau Ummu Zar'innya, aku adalah Abu Zar'in. Jika engkau adalah Ratnanya, aku Gali. Tapi enggak begitulah, Gali Ratna enggak begitu amat. Karena tidak ada yang bisa disebandingkan dengan Rasul dengan Ibunda Khadijah. Jadi seperti itu, mudah menerima nasihat, menerima masukan. Dalam perang Badar, Bunda, jadi kita lihat betapa rendah hatinya Rasul. Perang Badar itu pertempuran yang Rasul dan para sahabat tidak memiliki kesiapan sama sekali. Atau kalaupun ada kesiapan mungkin 10% dari 100%. 10 dari 100 kesiapannya. Jenengan kalau pengen tahu situasi kebatinan Rasul dan para sahabat, nanti baca Suratul Anfal. Suratul Anfal itu surah apa, Bu? Tentang surah ke-8 itu. Al-Anfal itu harta rampasan perang. Itu bercerita tentang pertempuran Badar dan suasana kebatinan para sahabat. Jadi karena saking tidak siapnya untuk berperang, sampai-sampai dilukiskan oleh Allah, para sahabat itu berot ketika diajak Rasul berhadapan dengan 1000 pasukan Badar. Karena kaum muslimin cuma 300, gak siap dengan senjata, gak siap dengan kendaraan. Pasukan kavalerinya itu cuma 2 ekor kuda. Bagaimana bisa disebut pasukan? Jadi pasukan yang memang compang-camping. Maka di saat itulah kemudian ketika Rasulullah SAW menentukan strategi. Strategi gimana ya Rasul? Kata beliau, kita akan menyongsong lawan. Ada sahabat yang kemudian bertanya, namanya Al-Hubbab bin Munzir. Hubbab bin Al-Munzir. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah itu strategi langsung dari Gusti Allah, dari langit, atau itu strategi panjenengan? Rasul mengatakan, hadza ra'yi, ini pandanganku, ini strategiku, kata Rasul. Maka beliau, ya Rasul, boleh nggak saya mengusulkan yang lebih baik? Jadi para sahabat nggak sungkan, Bu, untuk kemudian merasa, kok begitu ya Rasul? Strateginya. Ya Rasul, boleh nggak saya mengusulkan yang insya Allah lebih baik? Nggak apa-apa, Bu, itu bukan sombong, tapi karena tahu situasi. Beliau mengetahui lembah Badar itu posisinya seperti apa. Di sana ada 3 buah sumur. Yang Rasul tidak mengetahui itu, makanya Rasul, boleh nggak saya mengusulkan yang lebih baik? Kata Rasul, tafadhol, silakan. Maka Al-Hubbab bin Munzir mengatakan, ya Rasul, di Badar itu ada 3 sumur. Sumur pertama, yang paling dekat dengan kita kuasai.
Sumur yang kedua kita uruk, kita timbun dengan batu-batu hingga airnya sisa sedikit. Sumur yang ketiga paling dekat dengan lawan kita kubur dengan tanah. Dan ternyata itu cara memenangkan perang karena melakukan pesaibor yang luar biasa. Lawan yang jalan kaki ratusan kilo, ribuan orang nyampe di Badar, tentu persediaan air habis, pengen segera minum, dan mereka tahu di Badar ada 3 susu. Ternyata sumur yang pertama, mereka kaget, loh, kok wis diuruk. Tapi masih ada sumur yang kedua, kita ke sana bergerak. Menuju sumur kedua, tinggal sedikit, karena memang sengaja disisakan sedikit. Yang butuh 1000 pasukan, sisa airnya sedikit, rebutan apa betul? Rebutan. Jadi antara mereka sudah gegeran sebelum bertempur. Itu cara Ubad bin Al-Mundir. Jadi Rasulullah SAW menerima usulan, tidak kemudian, aku nabi loh, awak mencoba macam-macam. Selalu usul sembarangan. Aku nabi. Gak begitu. Gak sungkan untuk mengusulkan sesuatu pada ustadz, pada kiai, pada siapa. Dan saya mau Kanjeng Nabi, ini saking Gusti Allah panjenengan. Ini saya, pikiran saya. Ya Rasulullah, boleh nggak saya mengusulkan yang lain? Oh, boleh. Ini Rasul juga rendah hati, sahabat juga tidak rendah di. Saya punya usulan lebih baik, ya sampaikan. Jangan kemudian melihat, waduh, ini sing tak usul ini ustadz gede. Maksudnya ustadz lemu itu. Saya nggak berani. Yai gede nggak berani. Nggak. Terhadap Rasul itu sahabat berani. Karena apa? Tahu Rasulullah itu tidak jaim, Rasulullah itu tidak sombong, Rasulullah itu tidak takabur. Kedudukan Rasulnya itu tidak menjadikan beliau usul bapak yang menutali. Di hadapan sekian banyak orang kemudian beliau merasa usulnya salah, itu jadi malu. Mungkin nggak Bu orang begitu, Bu? Yang mengusulkan bawahannya dan dia tahu itu lebih benar, tapi karena merasa malu, akhirnya kemudian ditolak. Ini orang sombong. Rasulullah ketika di Hudaybiyah itu peristiwa yang bahkan lebih ekstrim lagi, karena yang mengusulkan itu yang pertama bukan laki-laki yang biasa bertempur, yang kedua ini adalah wanita yang diajak Rasul karena diundi, namanya Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi waktu itu Rasulullah SAW mimpi bahwa kita akan memasuki Mekah tanpa perlawanan. Kita akan memasuki Mekah dengan mudah. Pada saat subuh itu, Rasul sudah 6 tahun di hijrah, ya, berhijrah, diusir dari Mekah, berhijrah ke Madinah itu sudah 6 tahun. 6 tahun belum pernah pulang kampung halaman Mekah. 6 tahun belum pernah ketemu Ka'bah. Jenengan nggak ketemu Ka'bah, bisa lihat YouTube gitu kan. Kanjeng Nabi yang rumahnya di dekat Ka'bah 6 tahun nggak bisa pulang. Itu kangen apa badan? Buatan kangen, tawangan. Rindu beliau itu. Mimpi. Dalam mimpi beliau itu, beliau bisa memasuki Mekah tanpa perlawanan. Maka ketika subuh, sebada sholat, wirid, zikir disampaikan. Para sahabat langsung bertakbir, langsung berhamdalah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita akan masuki Mekah. Langsung mendorong Rasul, mendesak, ya Rasul, secepatnya kita pergi ke Mekah. Mimpimu pasti dari Allah dan pasti benar. Ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi benar. Mimpi yang hak. Mimpi jenengan kulo sami kan kadang benar, kadang banyak orangnya. Mimpi minum es degan. Hanya karena mulai pagi sampai sore pengen es degan nggak keturunan. Akhirnya jadi mimpi. Jadi Kanjeng Nabi mimpi begitu, sahabat bertakbir, bertahmid, dan akhirnya karena desakan sahabat, Rasul mengiyakan. Ya sudah, persiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan, sekalian kita akan melaksanakan umroh. Umroh, pun. Karena para sahabat dari Madinah mengambil miqatnya di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Kita bilang Bir Ali. Mengambil mikot di sana, labbaik Allahumma umratan, sudah mengenakan kain ihram, larangan ihram sudah berlaku, perjalanan lebih dari 8 hari, pakai kain 1.400 orang. Ketika nyampe di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, lembah Hudaybiyah,
Jaraknya 21 kilometer sebelum Masjidil Haram. Oleh pasukan Mekah dikepung, pasukan Khalid bin Walid, pasukan kavaleri 200 kuda, berkuda. Ketika kemudian dikepung seperti itu, dan Rasul tidak boleh masuk ke Mekah ternyata. Harus kembali ke Madinah. Kira-kira kalau jenengan jadi rombongan Kanjeng Nabi, Bu, sudah jalan kaki 9 hari, 8 malam, sudah dekat dengan Masjidil Haram, suruh balik lagi. Jenengan kecewa apa betul? Kecewa, Paul, kira-kira menyalahkan pemimpin yang ngajak atau enggak? Gitu. Kalau jenengan pasti protes pada Rasul, jeneng Nabi apa duduk loh. Oh, mulai. Padahal intinya kita masuk dengan aman. Aja-aja duduk Nabi. Gitu. Jadi beberapa sahabat itu sampai mikir, ya Allah, benar nggak ya? Sampai Umar tuh nggak mau ngomong dengan Kanjeng Nabi. Karena saking kecewanya, bukan hanya bersebab itu, tapi klausul perjanjian Hudaybiyah, Kanjeng Nabi suruh nanda tangani sama siapa? Sahal bin Amr, Suhail bin Amr, suruh tanda tangan. Salah satu klausulnya itu begini: nanti kalau ada orang Madinah yang lari ke Mekah, kamu nggak boleh ngambil. Tapi kalau orang Mekah yang lari ke Madinah, kalian harus mengembalikan pada kami. Perjanjian adil loh, betul. Kalau orang Madinah, orang mau datang ke Mekah, kamu nggak boleh minta melarikan diri ke Mekah. Tapi kalau orang kami lari ke Madinah, kamu harus mengembalikan. Adil dong, betul? Itu berarti kalah atau menang? Kalah. Umar mikirnya begitu, kita pun juga begitu pasti nggih. Tapi Rasul pemikirannya itu visioner jauh melampaui para sahabat. Waktu itu kan nggak bisa dakwah ke Mekah, nggak bisa masuk Mekah. Maka kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, nggak bisa ke Madinah, mereka jadi duri dalam dagingnya Mekah sebenarnya. You know, betul? Orang Mekah yang masuk Islam, nggak boleh ke Madinah. Kalau di Madinah suruh kembalikan. Itu jadi duri dalam daging di Mekah. Mereka akan berdakwah di dalamnya. You know, betul? Di saat Rasul nggak bisa masuk ke Mekah, itu keuntungan. Rasul melihat itu, tapi sahabat-sahabat seperti jenengan begini, seperti saya. Wah, kita kalah. Posisinya, tapi Rasul enggak, kita menang. Umar ngeyel sampai kemudian ya udah, aku nggak mau ngomong, nggak ngobrol sama Rasul, dan itu kelak akan jadi penyesalan dia seumur hidup. Jadi ketika kemudian Rasulullah SAW gagal masuk Mekah, kita lihat endingnya. Gagal masuk Mekah, jenengan kalau ibadah umroh, seseorang gitulah, si A mau melaksanakan ibadah umroh dari Madinah, dia sudah berniat. Kemudian di tengah jalan dia membatalkan umrohnya, maka dia wajib membayar dam. Dia kena denda. Kalau dia tidak jadi umroh dengan cara menyembelih dam atau hadi. Kecuali kalau ketika berangkat, lain nanti jadi dalil. Kecuali kalau ketika niat tadi, labbaik Allahumma umrah, Allahumma mahilli haitsu habbastani, ada tambahan kalimat itu dari peristiwa ini nanti. Allahumma mahilli haitsu habbastani. Ya Allah, saya akan bertahalul di tempat mana saja yang panjenengan menahan saya. Seperti kasus Rasul ini, akhirnya muncul kalimat niat itu. Jadi Rasul ketika nyampe di Hudaybiyah nggak boleh masuk oleh pasukan Mekah, suruh balik. Sahabat-sahabat kecewa. Berarti kesimpulannya secara hukum harus bertahalul di tempat itu. Sahabat-sahabat ya kecewa, no. Sudah 9 hari berjalan, belum nyampe Mekah, belum tawaf, belum sa'i, sudah disuruh tahalul di Hudaybiyah. Tambah kecewa, jadi apa-apaan. Kecewa. Rasul bilang, sembelit dam kalian, hadyu kalian. Gak ada yang nurut. Jangan baca dalam kitab Mutabar, kitab apapun pasti sama kisahnya. Gak ada yang nurut, kok sahabat diam. Saking kecewanya, saking bingungnya. Jari ini sok mlebu dengan bebas dalam mimpi, tapi kok ngene, kon mulai kon tahalul ning kene bisa. Rasul 2 kali mengatakan, sembelilah hadyu-hadyu kalian, diam Bu sahabat. Sampai Rasul kecewa, dia kecewa masuk ke dalam tendanya. Di dalam tenda ada istri beliau. Yang waktu itu Ummu Salamah yang diajak. Rasul itu kalau bepergian, Bun, maka yang diajak itu diundi istrinya. Kalau saya nggak bisa ngundi, cuma satu-satunya. Insya Allah sampai surga satu-satunya. Jadi
Diundi Rasul, yang keluar Ummu Salamah, dan itu cara Allah memang. Yang keluar Ummu Salamah, wanita cerdas yang bijak. Kok yang keluar Ibunda Isa, Ibunda Isa mesti ngamuk-ngamuk nih sahabat itu. Kan masih muda, Bu. Ibunda Isa itu kan kadang ceplas-ceplos begitu. Tapi kecerdasannya melebihi siapapun, wanita-wanita yang lain. Jadi Rasulullah SAW ketika masuk tenda bilang sama Ummu Salamah, kalau bahasa kita di sahabat-sahabatku tidak mengikuti perintahku. Ibunda Salamah, Ummu Salamah, Kanjeng Nabi dibuatkan minuman dulu, dipijitin dulu, sambil setelah itu mengatakan, ya Rasulullah, jenengan nggak usah merintahkan mereka. Jenengan setelah ini keluar, sembelihlah hadiah jenengan, potong rambut jenengan. Nggak usah nyuruh mereka. Dan diikuti, Bu. Itu menunjukkan Kanjeng Nabi tidak kemudian seperti kebanyakan laki-laki yang menganggap wanita itu hanya di second line kehidupannya. Yang kadang mengatakan, awakmu itu roh, gak urusan yang lain. Ini urusan besar. Kaitannya dengan tanggung jawab saya pada Allah. Awakmu gak roh, enggak begitu. Beliau langsung mengikuti Ummu Salamah. Sambil kemudian, aku akan keluar. Dan melakukan apa yang kamu sampaikan. Maka Rasul keluar dari tenda dan kemudian menyembelih pundak beliau, para sahabat cuma lihat. Dan memotong rambut beliau, maka satu persatu para sahabat itu mengikuti. Keren, Ummu Salamah cerdas dan tidak sungkan menyampaikan usul pada seorang suami yang seorang nabi, dan nabi pun seorang yang rendah hati menerima usulan dari sang. Masya Allah. Ini loh, Bun. Bagaimana kemudian kita membaca akhlak yang sangat luar biasa dari sepasang suami istri yang soleh dan solihah. Jadi mau menerima nasihat, tidak membanggakan kelebihan. Ada seorang Arab Badui melihat Rasul dengan takjub, mengingatkan kita dengan kalimat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi Al-Bara' bin Azib itu salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dalam kitab Sama'il Al-Muhammadiyah, tentang sifat-sifat fisik Rasul. Suatu hari beliau berada di padang pasir. Pas di padang pasir duduk-duduk melihat bulan purnama. Jadi kan bisa bayangkan orang di padang pasir melihat bulan purnama. Indah sekali, super indah. Gak ada apapun kan di padang pasir. Sehingga melihat bulan purnama itu luas. Sudah benar-benar seperti melihat keajaiban dari langit. Nah, ketika beliau menatap dengan sangat takjub, tiba-tiba ada orang lewat. Pakai baju kemerahan, kainnya gamis. Dan kata Al-Bara' bin Azib, ketika aku menatap laki-laki itu, maka seluruh keindahan bulan itu hilang karena keindahan wajah laki-laki. Maksudnya itu Rasulullah. Karena saking cakepnya. Jadi kalau jenengan melihat suami jenengan dengan bulan purnama, ya bulan purnama yang pas indah itu ya, bulan moon itu ya. Setelah itu melihat suami gitu ya. Kalau kemudian bulan lebih indah itu bahaya. Jadi kata Al-Bara' bin Azib begitu, ada seorang Arab Beduin, kalau dalam bahasa Al-Quran itu A'rabi. Itu saking takjubnya melihat Rasul itu sampai gemeter. Didekati Rasul itu sampai sungkan gitu. Dan Rasul kemudian memegang pundaknya sambil mengatakan, aku sama dengan kamu, seorang laki-laki yang biasa makan dengan cuka, kata beliau. Bahkan kemudian muncul kalimat begini, dan sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Kenapa Rasul bilang begitu, Bun? Bukan berarti kemudian jenengan mulai besok semua lauk hilangkan ganti cuka, bukan? Beliau sedang ngomong dengan seorang tuan rumah yang ketika menyuguhkan kepada Kanjeng Nabi, saking sungkannya, Bu, saking sungkannya nggak ada apapun, ya Rasul nggak ada apapun kecuali gandum dengan cuka, kata beliau. Rasul langsung mengatakan, dan sebaik-baik lauk adalah untuk membesarkan hatinya, Bun. Karena apa? Dia cuma punya itu ya Rasulullah. Sepunten ini bolak-balik sepuntan. Sepunten ini Kanjeng Nabi ini yang ada cuka lauknya. Maka Rasul kemudian mengatakan, dan sebaik-baik lauk adalah cuka. Langsung beliau makan, alhamdulillah. Tidak kemudian, Mas, ono tamu ya cuka kok Mas, mbok liyane apa gak ono.
sampai di warung-warung sebelah mana. Jadi Rasulullah SAW begitu banyak, Masya Allah, menjaga perasaan orang. Tidak muncul kebanggaan berlebihan terhadap dirinya yang seorang nabi, seorang rasul. Meskipun kadang Rasul juga menyampaikan, aku adalah seorang nabi lagi Rasul. Ketika berhadapan dengan orang sehingga dituturi. Kemudian menyadari bahwa semua kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beliau itu adalah karunia Allah, cuman titipan, cuman amanah, bukan bersebab diri beliau sendiri. Kok bisa sholat dari mulai bangun tidur di sepertiga malam terakhir itu berarti mulai jam 1 kira-kira. Sholatnya sampai subuh berarti jam 4 lebih 20 sekian kalau sekarang. Dari mulai jam 1 sampai jam 4 lebih sekian. Paling enggak 3,5 jam. Sholat malam. Dan itu tiap hari. Ibunda Aisyah yang 10 tahun mendampingi Rasul melihat, Mas, bahasa kita, jenengan itu loh, dosa sudah diampuni Allah loh. Jenengan tuh maksum loh, dijaga oleh Allah. Tapi ibadah kok ijib kayak ngono, nemeni pol-polani. Padahal sudah tidak memiliki itu. Pol-polan ibadah, kata beliau. Apa saya itu tidak senang toh Aisyah kalau Allah menyebutku sebagai abdan syakuro, hamba yang bisa bersyukur kepada Allah. Tidak kemudian, ya aku nabi, aku tuh sejil lah nabi loh. Lek ngomong biasa saja merong jam ya aku minimal belum jam nabi loh. Tapi beliau justru kemudian mengatakan, ya ini wujud syukur saya karena Allah sudah memberikan itu. Masa tidak pantas toh saya mensyukuri dengan cara itu. 3,5 jam. Karena kadang beliau itu membaca apapun dalam riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, surah Al-Baqarah sampai entek 286 ayat. Kalau kita kan sudah geblak ya. 286 ayat. Hampir 3 juz. Kita itu sholat malam itu karena bisa ikhlas, karena yang kita baca surat Al-Ikhlas. Makanya sehati itu nanti bukannya imam guys, qul huwallah, alhamdulillah ya Allah. Yes. Tapi lah imamnya sudah alif lam. Si imam gak akan gaya. Karena cuma diambil 10 ayat setelah itu rukuk kan gitu. Para bunda dirahmati Allah, itu mungkin ya bahasan kita masih belum selesai nih tawadhu ini. Saya buat kesimpulan begini karena sudah jam hampir 9:30 dan beberapa menit. Tawadhu itu beda dengan rendah diri. Kalau tawadhu itu mengecilkan ego jenengan dan saya, dikecilkan itu ego. Kepentingan saya, keinginan saya itu yang kemudian dikecilkan. Bukan mengecilkan potensi. Jenengan dikaruniai Allah, alhamdulillah loh Pak atau Bu, potensi bacaan jenengan itu loh, Masya Allah. Jenengan kalau menyampaikan nasihat pada anak-anak itu loh, Masya Allah. Tidak kemudian, walau Pak, kalau ini barusan kenapa ngomong tadi, ngawur. Ya kita kemudian menyampaikan, niku saking Gusti Allah Pak, dalam sakit ngoten iki paringan Gusti Allah. Artinya kita mengakui bahwa kita punya kemampuan itu, tapi yang memberi Allah. Bukan kemudian kita mengecilkan potensi kita. Saya bisa karena Allah, bukan saya tidak bisa, tapi saya bisa karena insya Allah dalam sakit, insya Allah biiznillah atas izin Allah. Terbuka menerima kritik kalau tawadhu itu. Kalau rendah diri orang yang senantiasa takut dinilai oleh orang lain, sehingga diri bingung dengan pandangan manusia. Bingungkan dengan pandangan manusia. Bahwa setiap saya mau menyampaikan sesuatu kadang punya rasa khawatir pasti. Mau menyampaikan apa di sini ada rasa khawatir. Tapi kalau kemudian saya mengatakan, aku gak iso, ini salah, ini rendah diri, tapi saya bisa mengupgrade, saya bisa belajar, dan Allah yang akan memampukan saya menyampaikan. Nah, begitu. Tidak merasa lebih tinggi kalau tawadhu itu. Kalau rendah diri gampang merasa kecil di hadapan siapapun. Bukan di hadapan Allah, di hadapan manusia, di hadapan duit, di hadapan harta kekuasaan.
Kalau tawadhu itu gampang bersyukur, bersebab kelebihan yang Allah berikan. Kalau rendah diri itu mengingkari kelebihan yang Allah sudah titipkan. Udah dititipin loh potensi ini, tapi dia ingkari dengan apa? Dengan perasaan rendah diri. Akhirnya nggak bisa berkembang potensinya. Pun jenengan tuh kalau buat kue bikang tuh enak. Kalau Ustaz gak enak belas, mesti ngono Ustaz. Padahal memang enak. Tapi tidak percaya dengan potensi yang diberikan Allah, sehingga tidak berkembang. Padahal dia punya potensi yang kalau di-create mungkin dengan kemasan tertentu, mungkin dengan warna-warni tertentu, mungkin dengan saya kapan hari menikmati bikang dari Pare. Itu rasanya sangat berbeda. Bikang zaman saya dulu itu kadang ya bantate dominan itu. Kemarin itu saya rasakan lembut kok ada bikang seperti ini. Semakin lama semakin kreasi orang itu luar biasa. Karena apa? Karena dia tidak membatasi potensinya. Diberikan Allah, dia kembangkan sambil bersyukur, disyukuri. Gitu ya. Maka orang tawadhu pada akhirnya akan melayani siapapun dengan kemampuan yang dititipkan oleh Allah. Tapi kalau orang yang rendah diri akan mengubur kemampuannya sendiri. Dia yang membuat lahat, dia yang lahat buat kemampuan atau potensinya. Anaknya bercita-cita, mah aku kok pengen jadi pengusaha, walah dek, gak mungkin. Bapakmu loh, mohon maaf tidak dalam rangka merendahkan sebuah profesi ini. Bapakmu loh dek itu pengambil sampah di perumahan atau di kampung. Ibumu loh buruh cuci, gak iso kamu dari pengusaha, cuma macam-macam lah. Ini rendah diri. Tapi orang yang rendah hati, dia tahu Allah bisa menjadikan anaknya apapun dan siapapun. Nah, meskipun ayah dan ibumu bukan seorang pengusaha, tapi takdir Allah itu bisa diberikan pada apapun siapapun untuk menjadi apa. Bismillah nak ya, mama doakan, ibu support. Itu gambarannya Bun, karena sudah 9:30 lebih. Buat teman-teman pertanyaan ini, sementara. Kan minggu depan ketemu lagi insyaallah bismillah. حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم